Shalom semua warga kerajaan. Tema kita kan yaitu bagaimana kita jadi influence. Bagaimana kita infiltrate ke dalam marketplace. Tandanya adalah saudara hidup di bawah berkatnya Tuhan. Seperti saya katakan berkat ada dua. Asyir, sukacita. Karena itu Yesus juga memakai istilah sukacita, berbahagia di dalam Matius pasal kelima. Tapi di sini saya bacakan sebab Tuhan Allah, the Lord God. Bagian lain di Mazmur 84, dia sebut dirinya the God of Jacob. Jacob itu saudaraku mewakili sebesar besarnya kita termasuk saya saudara ya. Tetapi puji Tuhan, dia adalah sun and shield, dia adalah matahari, pemberi yaitu kehidupan. Dan jangan lupa ada lagu zaman dulu yang sangat bagus, janjimu seperti apa? Seperti fajar pagi hari saudaraku ya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bersinar. Dan adalah perisai. Kita mengalami banyak sekali tantangan, bahaya dan sebagainya. Niat jahat manusia. Tapi Tuhan adalah perisai kita. Dan dia akan memberikan apa? Kasih karunia dan kemuliaan. Grace and glory. Ada lagi. Dia tidak menahan kebaikan. Kebaikan di sini adalah no good thing. But he behold for those who walk uprightly. Yang hidupnya tidak bercela. Tidak bercela di sini adalah tamim. Tamim itu orang yang dewasa penuh ya. Kalau dalam perjanjian lama itu geber. Geber itu yang perkasa, yang kuat, yang dewasa. Dan yang lurus, yang punya integritas. Kita punya nilai utama saudaraku yaitu light. Love, integrity, grace, humility and truth. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Dan kita tidak usah cari, keempat berkat ini akan tersedia buat kita. Pertama, 4G. Pertama, God's presence. Kita bicara yaitu tentang tempat kediaman Tuhan. Itu yang membedakan kita dari semua orang lain di dunia ini. Yang kedua, dia memberikan grace, kasih karunia. Saking tidak bisa dijelaskan sampai dua kata dipakai bahasa Indonesia. Kasih dan karunia, kasih karunia. Kemudian kemuliaan, tidak usah cari pangkat. Tidak usah cari promosi. Promosi datang dari Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat. Semua orang mencoba mendekati calon presiden hari-hari ini. Saya tenang aja. Saya kenal atasannya presiden. Siapapun presidennya Indonesia nanti, rajanya tetap Yesus Kristus. Katakan amin. Dan yang keempat, yang dicari orang. Benda-benda yang bagus. Saudara, dalam hidup saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah cari benda. Benda yang cari kita. Why? Kita adalah tempat kediaman Tuhan. Amin. Tuhan tinggal dalam rumah kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus, kerasan saudaraku ya. Berkenan. Yang utama itu berkenan pada Tuhan lah 2024 ini. Kan kita akan hidup dalam His presence. Kalau bahasa Indonesia 4K. Yang pertama adalah kehadiran. Kedua kasih karunia. Kemuliaan dan kebaikan. Kiranya semua ini menjadi bagian daripada saudara dan saya. Ini doa saya sebagai gembala, sebagai bapak rohani, supaya saudara hidup tak bercela, saya juga bisa hidup tak bercela, menyenangkan hati Tuhan dan tanpa kita minta. Berkat ini akan datang, kehadirannya yang terutama dan kemudian kasih karunia demi kasih karunia, kemuliaan demi kemuliaan dan ada bonus-bonus, ada good things. Yang lebih baik lagi, dapat menantu yang baik. Oke, saudaraku. Menantu tidak bisa dibeli. Dapat menantu yang baik, anak-anak yang baik, cucu-cucu yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan di kerajaan yang tidak tergoncangkan. God bless you, warga kerajaan. Amin.
di situ.
sujud menyembahmu Yesus, menikmati setiap anugerah, menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, tak pernah habis, tak pernah berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, meninggikan Engkau Raja, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati yang bersyukur melihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua perbuatan-Mu Tuhan. Kami terus mau nyatakan Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan sempurna. Oh, Kau Allahku yang Tuhan. Oh, we proclaim, oh, that You love us. Oh, Kau Tuhan atas hidup kami Tuhan. Dan kami terus sembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu sebagai Raja atas hidup kami. Tinggikan hanya Engkau Yesus yang kami puja, yang kami sembah. Layak terima segala pujian, hormat dan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dan selama-lamanya. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jumpa lagi kita di dalam ibadah online hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 di minggu keempat di bulan Januari. Wow, sudah tidak terasa ya, cepat sekali waktu ini berlalu. Rasanya baru kemarin tahun baru, sekarang sudah mau kita habisi di bulan Januari di tahun ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan di akhir bulan di bulan Januari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala sama-sama Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang bulan ini Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, lewat lidah bibir hamba ini Tuhan. Biarlah setiap yang keluar dari lidah bibir hamba ini adalah hikmat ilahi Tuhan, bukan hikmat manusia Tuhan. Sucikan dan kuduskan tubuh jiwa dan roh hamba Tuhan, biarlah hamba didapati suci Tuhan dan juga dipakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat jemaat semua dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan sebuah judul khotbah yaitu The Chosen Generation, yaitu generasi yang dipilih. Ya, kita tahu bahwa sepanjang bulan Januari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mengembalikan identitas kita sebagai warga kerajaan. Dan buat saya ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena identitas kita itu sangat penting gitu. Supaya kita punya mental yang benar, supaya kualitas ilahi di dalam diri kita juga keluar, dan supaya semua orang di dunia ini, di sekitar kita, melihat Yesus yang luar biasa itu ada di dalam kita. Yesus yang luar biasa itu yang membantu kita, menolong kita. Orang akan melihat itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk di pelajaran kita pada minggu ini, ada baiknya kita baca ayat nats kita yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang ranjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari katakan sama saya, bangsa yang terpilih. Siapa yang terpilih? Saya dan Bapak Ibu. Wah, kalau namanya dipilih, itu merupakan suatu privilege yang luar biasa harusnya buat kita. Sebuah hal yang harusnya membuat kita sangat antusias. Kenapa? Karena Tuhan pilih kita langsung. Supaya apa? Supaya menjadi bangsa yang kudus. Supaya menjadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Supaya apa? Supaya dengan semua yang Dia beri, semua yang Dia kasih, semua yang Dia tunjuk buat kita, memilih kita untuk supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah, pagi hari ini kalau kita mau sama-sama belajar tentang generasi yang dipilih, bangsa yang dipilih. Ada salah satu tokoh Alkitab yang menjadi idola saya. Saking saya mengidolakannya, saya sampai taruh nama dia di nama anak pertama saya gitu. Karena saya suka sekali ngelihat dia. Gitu. Suka sekali melihat dia. Nah, dan kita akan melihat dahulu orang yang ditolak sama Tuhan karena sebelumnya dipilih, kemudian ditolak, baru Dia gantikan dengan orang yang benar-benar punya hati yang luar biasa. Nah, kita mau bahas sama-sama. Coba kita buka dulu 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Kita baca ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian. Lihat ya. Tuhan yang ngomong ini. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Ya. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya, perhatikan dengan baik. Kenapa Tuhan sampai menyesal menjadikan Saul raja? Sederhana sekali.
Saul tidak taat. Sebelum Tuhan bicara kepada Samuel di ayat ini, Saul itu disuruh Tuhan untuk menyerang bangsa Amalek. Nah, apa yang terjadi di situ? Tuhan sudah bilang, tumpas habis semua. Tidak ada yang sisa. Tapi apa yang dilakukan Saul? Dia menyimpan dewa Agag, patung-patung dewa Agag, dan beberapa lembu, sapi dan lain sebagainya, dan harta bendanya. Dengan dalih, ini sayang kalau dihancurkan. Ini sayang kalau dimusnahkan. Dia tidak taat. Maka kemudian Tuhan menyesal ketika dia memilih Saul menjadi raja. Nah, setelah Tuhan menyesal memilih Saul, Tuhan bilang sama Samuel. Saya akan pilih lagi siapa yang akan memimpin bangsa ini. Maka muncullah ini, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, lihat, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Perhatikan ini, seorang yang berkenan di hatiku, dan ini, dan yang melakukan segala kehendakku. Ini keren banget nih ayat ini. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu siapa? Yesus. Wow, perhatikan dengan baik. Allah memilih Daud. Kenapa? Karena Daud berkenan di hati Tuhan. Terus lantas, karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Wow, tidak ada perbantahan di Daud. Daud orang yang taat. Dan kita mau belajar sama-sama hari ini. Kenapa sampai Daud berkenan di hatinya Tuhan? Kenapa Daud sampai dibilang dia yang melakukan segala kehendakku? Perhatikan ini. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Saya akan coba tunjukkan sama Bapak Ibu. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud. Perhatikan, pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya, perhatikan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Perhatikan, ini yang dilakukan Daud. Kenapa Daud dibilang melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita tadi sudah tahu cerita tentang Saul, bagaimana dia tidak taat sama Tuhan. Tapi Daud dalam hal ini diperhitungkan sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, dari keturunannya Daud akan lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus namanya. Apa yang terjadi dari kisah ini? Kenapa Tuhan sampai bilang, nanti akhir zaman Tuhan akan mengembalikan pondok Daud. Bukan ini, bukan bait suci Salomo, bukan. Tapi pondok Daud. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jadi ceritanya begini. Waktu Daud membawa tabut perjanjian, mengambil tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom, ya, membawa kembali ke Yerusalem, perhatikan dengan baik. Daud sudah menaruh tabut itu di dalam tenda-tenda, istilahnya pondok Daud. Nah, kemudian Daud ngomong sama Nabi Natan. Saya ini tinggalnya di dalam istana dengan bangunan dan struktur pohon-pohon aras gitu. Tapi saya tidak gelisah hatinya gitu. Karena apa? Tabut perjanjian ditaruh di pondok-pondok Daud. Kemudian Nabi Natan apa? Tanya sama Tuhan. Gimana ini Tuhan kira-kira? Gimana ini? Daud ingin menempatkan tabut perjanjian pada tempat yang lebih layak, tanda kutip ya, lebih layak menurut manusia. Itu keinginan hati Daud, ya kan? Daud ingin melakukan itu. Tapi lihat apa yang dilakukan, apa yang dibilang Tuhan kepada Nabi Natan. Sampaikan pada Daud bahwa bukan dia yang akan membangun bait Allah, tetapi keturunannya yang akan membangun bait Allah. Lantas, apa yang dilakukan Daud? Dia taat. Dia tahu. Sebenarnya nih ya, kapasitas Daud pada saat itu ketika dia menjadi raja, bisa nggak dia bikin bait suci?
Bisa nggak dia bikin bait Allah? Sangat bisa, sangat mungkin. Dengan segala source, dengan segala sumber daya yang dia punya, Daud sangat bisa membangun bait Allah. Tapi lihat, Daud taat sama perintah Tuhan bahwa keturunannya yang akan membangun bait suci. Lantas apa yang dilakukan Daud? Ini yang saya suka. Pondok itu sama Daud. Daud kirimkan bangsa Lewi yang biasa melayani di bait suci. Daud kirimkan di kemah suci waktu zaman Musa. Daud kirimkan pemuji. Daud kirimkan penyembah. Hampir 24 jam setiap hari ada puji-pujian, ada penyembahan, ada korban di pagi hari dan sore hari. Dan itu dilakukan Daud seperti apa yang dilakukan Musa pada waktu di padang gurun. Dan lihat, hati Tuhan begitu, apa ya istilahnya, malhuga ya, atau apa istilahnya ya, tersentuh melihat apa yang dilakukan Daud. Daud mungkin tidak bisa bangun bait suci, tapi Daud punya hati yang luar biasa menaruh respek sama hadirat Tuhan. Daud punya hati yang luar biasa, yaitu menaruh hormat sama tabut perjanjian Tuhan ini. Dan ini yang diperhitungkan sama Tuhan. Makanya tidak salah dia dipilih sama Tuhan. Tidak salah dia ditunjuk sama Tuhan. Bahkan bilang apa? Dia yang melakukan kehendakku. Lantas kenapa Daud dipilih sama Tuhan? Nah, ini yang kita mau belajar. Tapi ada satu statement yang saya suka sekali mengenai kisah Daud ini. Yaitu ini. Berimanlah ketika Tuhan belum menjawab. Daud beriman dia bisa bangun bait suci. Tapi ketika Tuhan bilang tidak, apa yang dilakukan Daud? Taatlah ketika Tuhan sudah menjawab. Kadang-kadang ya, dibilang ini, kita melakukan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan itu apa sih? Kehendak Tuhan itu kita setuju ketika Tuhan bilang ya, tidak ketika Tuhan bilang tidak. Jadi kita setuju terhadap ya, setuju juga terhadap tidak. Kalau Tuhan bilang iya, lakukan. Kalau Tuhan bilang enggak, ya sudah, lakukan juga. Banyak orang hari ini memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya. Dengan dalih gini, beriman dong. Nah, beriman dong. Nah ini, iman yang salah menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang enggak kok. Kenapa masih iya? Gitu. Nah ini yang terjadi sama Saul. Perhatikan ya, ini yang terjadi sama Saul. Sedangkan Daud melakukan yang sebaliknya. Nanti tunggu generasimu yang di bawah yang akan membangun bait suci. Apa yang dilakukan apa yang dilakukan Daud? Dia taat. Maka sangat jelas sekali dia adalah orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Daud adalah pilihan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita mau belajar nih. Bagaimana sih Allah memilih Daud? Ada apa sih dengan Daud? Kenapa Allah sampai memilih Daud sebegitu rupanya? Dan Daud punya sikap yang luar biasa saat itu, ya. Yang pertama gini, Allah melihat hati. Lagi ya, Allah melihat hati. Perhatikan 1 Samuel 16 ayat 17. Ini ayat ketika Samuel disuruh Tuhan mencari pengganti Saul. Samuel datang ke rumah Isai dan ditunjukkan semua anak-anaknya. Nah, yang tidak ada di situ adalah si Daud. Kemana si Daud? Mengembalakan kambing domba. Nah, ketika ditunjuk, yang ini kah Tuhan? Bukan. Yang ini kah Tuhan? Bukan. Yang ini kah Tuhan? Bukan. Sampai si Samuel tanya sama Isai, ada lagi enggak anakmu? Dia bilang, ada. Lagi menggembalakan domba di ladang. Baru dipanggil lah si Daud. Tapi lihat ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 17. Tuhan bilang begini sama Samuel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Perhatikan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Wow. Menarik sekali. Menarik sekali. Hati kita sangat penting di hadapan Tuhan. Hati kita sangat penting di hadapan Tuhan. Lagi saya bilang, hati kita sangat penting di hadapan Tuhan. Kita boleh punya uang banyak. Kita boleh punya kedudukan yang tinggi. Kita boleh punya postur badan tinggi. Ya, proporsional. Kita boleh cantik. Kita boleh cakep.
Tapi kalau kita tidak punya hati yang terpaut dengan Tuhan, punya hati yang murni dan tulus, Tuhan gak akan pilih. Tuhan gak akan pilih. Ini maksudnya begini ayat ini Bapak Ibu. Bukan berarti orang yang tinggi, yang parasnya elok itu tidak dipilih Tuhan. Enggak. Tuhan melihat yang ini. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini yang kita perlu sama-sama belajar hari ini. Emang di hatinya Daud ada apa sih? Nah itu yang kita perlu tahu kan. Di hatinya Daud ada apa sih? Yang pertama ini, setia. Saya nggak akan bacakan ayat-ayat di bawah ini. Tapi saya akan jelaskan aja secara singkat gitu kan. Yang pertama di apa? Daud punya apa? Setia. Kenapa Daud setia? Karena dia cuma mengembalakan 2-3 ekor domba di ladang. Daud sangat setia mengembalakan domba itu. Tidak pernah ditinggalkannya. Tidak pernah ditinggalkan domba-dombanya itu. Dan pada saat Samuel mencari penggantinya Saul, Daud pun lagi menggembalakan domba. Yang kedua, konsisten. Daud konsisten terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Menggembalakan domba. Kenapa konsisten? Nanti baca ayat ini ya, 1 Samuel 17 ayat 15. Jadi Daud ketika dia setelah diurapi sama Tuhan, Daud dibawa ke Saul dengan tujuan ini. Daud disuruh main kecapi. Karena apa? Saul sudah dimasukin roh jahat. Nah, bagaimana supaya Saul tenang? Daud memuji Tuhan dengan kecapi di depan Saul. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia sering pulang untuk, nih perhatikan ayat ini ya, ayat 1 Samuel 17 ayat 15. Untuk kembali menggembalakan domba-domba yang dipercayakan sama dia. Yang menjadi tanggung jawabnya. Wow, setia, konsisten. Yang ketiga, bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Nah kalau nanti Bapak buka ayat ini, 1 Samuel 17 ayat 20. Isai panggil Daud. Ini peristiwa yang luar biasa setelah ini. Kenapa? Isai panggil Daud. Daud, bawakan makanan ini kepada kakak-kakakmu yang lagi ada di medan perang. Ya kan? Isai ngomong begitu sama Daud. Baik, dia nurut, dia taat. Nah sebelum dia bawa, kenapa saya bilang dia bisa dipercaya? Apa yang dilakukan? Domba yang tadi itu, yang lagi digembalakan, dia titipkan sama orang. Tidak dilepas begitu saja. Tidak dibiarkan begitu saja. Dia titipkan sama orang, baru dia atur semua perbekalan yang buat dia akan bawa kepada kakak-kakaknya di medan perang. Lihat, Daud bisa dipercaya? Yes. Daud sangat bisa dipercaya. Nah, kemudian yang berikutnya, cakap. Kenapa cakap? Nah, ini peristiwa di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Ini peristiwa ketika Daud menghadap Saul setelah dia melihat Goliat. Setelah dia melihat Goliat. Ya. Dia bilang sama si Saul. Karena Saul ragu-ragu nih, benar enggak Daud ini mau menghadapi Goliat yang begitu besar? Apa bilangnya Daud? Saya biasa menggembalakan domba. Saya biasa menjaga domba-domba ini dari apa? Dari terkaman singa, dari terkaman hewan buas. Dan Daud terlatih waktu dia di padang itu, waktu dia menggembalakan domba itu. Makanya saya bilang dia cakap. Karena apa? Dia terlatih. Gitu. Perhatikan dengan baik. Ini yang ada di hatinya Daud. Nah, yang berikutnya, tulus. Setulus apa sih Daud? Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 26 ayat 11, ini Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Berapa kali Daud punya kesempatan membunuh Saul? 2 kali. Ya, 2 kali Daud punya kesempatan membunuh Saul. Yang pertama di Gua Adulam, hampir dibunuh waktu si Saul buang hajat, tapi dia memotong punca jubahnya. Baru yang kedua di padang, ketika si Saul lagi tidur, dia ngambil tombaknya, dia ngambil perisainya dan peralatan perangnya si Saul. Perhatikan dengan baik. Daud punya kesempatan untuk membalas perlakuan Saul. Punya kesempatan. Tapi apa yang dia bilang di Samuel 26 ayat 11 ini? Dia bilang ini. Kiranya jauhkanlah padaku, aku membunuh orang yang diurapi Tuhan. Lihat. Daud masih berpikir, masih menganggap bahwa Saul adalah orang
yang diurapi sama Tuhan. Lihat ketulusannya. Bisa dia membunuh Saul? Sangat bisa. Tapi Daud tidak melakukannya. Yang berikutnya, yang terakhir. Daud punya tanggung jawab yang luar biasa. Kita tahu sama tahu. Daud berzina dengan Batseba. Betul? Ketika Daud berzina dengan Batseba, lahirlah anak dari hubungan perzinahan itu. Setelah Uria dipaksa dibunuh sama Daud, ya kan? Ditempatkan di ujung pasukan pada saat medan perang. Kemudian apa? Nabi Nathan menegur Daud. Nah, ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud sadar bahwa anak hasil perzinahan ini akan mati. Daud sangat sadar itu. Tapi apa yang dilakukan Daud ketika dia selesai ditegur sama Nabi Nathan? Ini yang dilakukan. Dia berkabung semalam-malaman. Dia berkabung, dia puasa. Dan dia apa? Berharap bahwa anak ini tidak akan mati. Dia bertanggung jawab sekali atas dosa yang dia lakukan bersama Batseba. Dia tidak mau anak ini akan mati. Sampai, perhatikan, hari ke-7. Bayangkan, 7 hari Daud tanpa makan, tanpa minum. Ya, lihat, dia berusaha supaya anak ini tidak mati. Dia seperti merayu Tuhan. Tuhan, anak ini gak salah. Ini dosa saya ini, gitu kan. Tapi ketika di hari ke-7, anak ini mati. Daud selesai. Dia membuka tudung dukanya dan dia berlaku seperti biasa dan tidak pernah terjadi. Karena dia tahu itu sudah kehendak Tuhan bahwa anak ini harus mati, buah dari perzinahannya. Perhatikan, Daud orang yang bertanggung jawab. Makanya ya, perhatikan dengan baik. Setelah itu, kemudian lahir kembali keturunan berikutnya yang dipercaya Tuhan akan membangun bait suci dari kandungan Batseba. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat tanggung jawab yang luar biasa dari Daud ketika dia melakukan dosa. Daud punya tanggung jawab yang luar biasa. Inilah 7 hati Daud yang harus kita punya. Kalau kita benar-benar mau dipilih Tuhan. Ya. Kelihatannya hal ini hal yang bodoh bagi dunia. Apakah kesetiaan itu hal yang bodoh bagi dunia hari-hari ini? Iya. Setia itu mahal Bapak Ibu. Tapi lihat hari ini. Seberapa banyak perceraian yang terjadi. Bahkan di kalangan Kristen pun perceraian menjadi hal yang biasa. Belum lagi bicara konsisten. Belum lagi bicara bisa dipercaya. Cakap. Punya ketulusan hati. Punya apa? Hati yang tanggung jawab. Ini sudah menjadi barang yang dianggap kebodohan di luar sana. Tapi perhatikan ayat ini ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan, perhatikan, untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini ayat bagus banget. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lihat, Tuhan punya cara untuk pakai kita. Milikilah hati Daud. Miliki aja hati Daud. Kalau orang anggap bodoh, kalau orang anggap itu nggak populer lah bro. Ya, kalau sudah nggak cocok, ya udah cerai aja, ganti yang lain. Orang mungkin bisa beranggapan begitu. Tapi lihat, kalau kita punya hati yang luar biasa seperti Daud, Tuhan akan pakai kok. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan pakai. Jadi yang pertama, Tuhan melihat hati. Kalau kita mau dipilih Tuhan, Tuhan melihat hati. Maka murnikanlah hati kita. Ikuti teladan Daud. Milikilah hati seperti hatinya Daud. Oke, yang kedua, saya akan selesai dengan 2 hal ini. Jadi yang pertama, milikilah hatinya. Tuhan melihat hati, maka jagalah hati kita baik-baik. Yang kedua ini, punya iman yang berbeda. Ya, punya iman yang berbeda. Nah, perhatikan ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 45. Ini pertempuran Daud dan Goliat. Ya, jadi Goliat merasa terhina ketika Daud cuma datang membawa ali-ali. Ya,
bawa batu, bawa alih-alih. Nah, si Goliat merasa terhina. Tapi lihat apa yang dikatakan Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau," perhatikan, "dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Wow, lihat iman Daud. Tahu nggak kejadian sebelum ini? Tadi kan saya sudah cerita kan, si Daud disuruh ayahnya untuk antar makanan buat kakaknya. Nah, ketika dia ngantar, dia ngelihat ini si Goliat lagi sesumbar, lagi sombong. Siapa yang berani? Itu terjadi setiap hari di medan perang itu. Dan tidak ada satupun orang Israel yang berani melawan Goliat saat itu. Kemudian dia iseng-iseng dia tanya. Dan dia ngomong begini nih, siapa dia berani mengolok-olok Allah yang hidup? Kira-kira begitu. Dia ngomong begitu sama prajurit-prajurit di Israel itu. Didengar sama kakaknya. "Hei Daud, anak kecil tahu apa?" Kira-kira begitu. Anak kecil tahu apa? Ya, kamu ngomong sembarangan. Saya tahu kamu berani, tapi kamu licik. Kalau nggak salah perkataannya begitu dalam kitab. Nanti coba Bapak Ibu cari ya. Kira-kira ini bahasa saya. Saya tahu hatimu. Kata kakak-kakaknya, gitu, kata kakaknya. Lihat, tapi Daud melihat hal yang berbeda. Daud melihat hal yang berbeda. Hari ini kadang-kadang kita melihat hal yang berbeda di dalam melihat sesuatu. Ya. Kadang-kadang kita tidak punya iman yang benar ketika kita menghadapi sesuatu. Kita tidak punya iman yang berbeda dengan orang lain. Ya. Biasanya ini ketika kita punya iman yang berbeda, orang pasti bilang, "Pakai hikmat bro. Hey. Ya, saya kasih sebuah statement ini. Hanya karena kita kurang percaya dan tidak yakin, jangan menurunkan kualitas hikmat ilahi dengan bilang, "Pakai hikmat dong. Lebih baik diam." Ya kan? Daripada mengatakan hal yang sia-sia. Kita tidak tahu iman seseorang yang bisa memindahkan gunung hanya karena punya iman yang sebesar biji sesawi. Cara pandang kita melihat sesuatu menentukan kualitas ilahi itu luar biasa nggak dalam diri kita. Cara kita memandang sesuatu dengan iman kepada Tuhan Yesus yang benar-benar ada di dalam diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itu menentukan kualitas ilahi yang keluar. Dan orang lihat ini dalam diri kita. Kalau apa-apa ngomongnya negatif, kalau apa-apa ngomongnya melemahkan, aduh. Makanya Tuhan bilang di akhir zaman, adakah kudapati iman di dunia ini? Karena apa? Terlalu banyak orang berpikir bahwa gini, sudahlah hidup apa adanya aja, udah biasa aja, pakai hikmat lah gitu. Tolonglah, kita ya sebagai warga kerajaan Allah, jangan sampai kita punya mental seperti ini. Menurunkan kualitas hikmat ilahi dengan cara kita gara-gara kita nggak punya keyakinan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang besar. Sudah. Kalau ada orang beriman luar biasa, aminkan saja. Apa susahnya? Daripada kita punya hati yang ragu. Ya, aminkan saja. Maka kalau kita mau dipilih sama Tuhan, punya iman yang luar biasa. Punya kepercayaan yang luar biasa sama Yesus. Bahwa gini, Tuhan sanggup melakukan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan yang hebat di dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Apa sih yang membatasi itu semua? Pikiran kita aja kok. Yang membatasi itu semua cuma pikiran kita aja. Karena kita berpikir, oh tidak mungkin lah, oh tidak bisa lah, oh duit tidak cukup lah. Oh tidak mungkin ini bisa berubah karena memang sudah begini keadaannya. Bilangnya begini, sudah takdir ya Tuhan Yesus. Selamat malam. Dan sorry ya, maaf ya Bapak Ibu. Setiap saya ketemu orang-orang yang melemahkan iman, saya lebih baik diam dan saya menyingkir. Buat saya, orang-orang yang melemahkan iman saya, ya selamat malam.
Itu pilihan dia. Gitu. Saya enggak mau. Saya tidak mau setuju dengan iman dia. Saya juga tidak mau setuju dengan ocehan dia. Saya pilih melipir, saya pilih pergi. Karena tidak ada gunanya juga saya berdebat. Benar nggak? Saya percaya saya punya Tuhan yang besar kok. Ngapain saya setuju dengan dia yang bilang, oh enggak mungkin, enggak bisa, buat apa? Semua sudahlah. Saya enggak mau dengar itu semua. Kenapa? Karena saya percaya saya punya Tuhan yang hebat. Meskipun belum dijawab. Nah, makanya ada statement yang saya ulang di awal ya. Ingat statement yang saya ulang tadi di awal. Ya, berimanlah ketika Tuhan belum jawab. Ya, perhatikan statement saya ini. Berimanlah ketika Tuhan belum jawab. Kemudian taatlah ketika Tuhan sudah jawab. Nah, kalau Tuhan belum jawab, gimana? Beriman aja, ya kan? Apa sih susahnya beriman? Tinggal beriman dan percaya aja kok. Bukankah kita hidup karena percaya, bukan melihat, ya kan? Percaya aja. Kan belum lihat. Ya udah percaya aja. Tapi ketika Tuhan bilang tidak, ya sudah. Ya kan? Taat aja. Gitu loh. Ini mental kerajaan. Lagi ya, ini mental kerajaan. Ini yang harusnya orang Kristen punya hari-hari ini. Ya. Ketika belum dijawab, tetap beriman. Tapi ketika sudah dijawab, taat saja. Itu baru iman yang hebat. Oke? Nah, kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu? Ayat terakhir, saya kasih tahu Bapak Ibu. Matius 22 ayat 14. Baca sama-sama. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Lagi yuk, baca yuk. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen di dunia ini. Ya, banyak orang Kristen di dunia ini. Dipanggil Tuhan. Diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi yang dipilih, sedikit. Maukah Bapak Ibu menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Pertama, punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah hati seperti hati Daud. Hati yang luar biasa. Ingat ya ketujuh hal tadi ya, di hati Daud. Baru yang kedua, miliki iman yang berbeda. Percayalah, Bapak Ibu akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ya. Bapak Ibu akan berjalan dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu punya iman yang luar biasa. Iman yang berbeda daripada orang lain. Imannya iman apa? Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu mengerti dan mulai merenungkan, mulai menjaga hati, mulai menaruh iman percaya. Untuk apa? Untuk setiap apa yang Bapak Ibu lagi hidupi dan hadapi hari-hari ini. Karena apa? Ketika Bapak Ibu punya respon yang benar dengan hati yang benar seperti Daud dan punya iman yang luar biasa seperti Daud, orang akan melihat Yesus yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau punya hati yang luar biasa seperti Daud. Kami mau punya hati yang hebat seperti Daud Tuhan Yesus. Dan kami juga mau punya iman yang luar biasa seperti Daud. Hari ini kami mungkin belum melihat Engkau menjawab Tuhan. Karena Engkau belum menjawab, maka kami menaruh iman percaya kami yang luar biasa Tuhan Yesus kepada Engkau. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal yang hebat dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu semua di rumah masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan perjamuan. Kita akan melakukan perjamuan pada pagi hari ini. Silakan para imam melayani setiap anggota keluarga yang ada di rumahnya masing-masing. Kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Setelah ini kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Engkau menyucikan dan menguduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Juga aku berdoa Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap imam-imam yang lagi melayani atau yang sendiri Bapa di rumah masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat sama-sama roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah engkau percaya ini roti yang kita angkat adalah tubuhnya yang dipecahkan bagi kita semua? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan yang kita angkat ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita? Amin. Kita melakukan perjamuan ini untuk mengingat ketiga hal ini Bapak Ibu sebelum kita minum. Baca sama saya. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Percayakah Bapak Ibu bahwa darah Yesus yang kita angkat ini akan memerdekakan kita? Amin. Taruh dengan iman yang berbeda. Darah ini akan menyembuhkan kita, memerdekakan kita. Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah duduk sehidangan dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan hamba percaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini dimateraikan dalam hati setiap Bapak Ibu semua. Sehingga mereka punya iman yang kuat. Mereka punya pengharapan yang kuat. Punya sauh yang kuat, yaitu Yesus Kristus namanya Tuhan. Sehingga ketika mereka menghadapi segala persoalan, masalah dalam hidup ini, mereka didapatin adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang luar biasa, bangsa yang punya iman yang kuat Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberi dengan sukacita. Siapkan persembahan Bapak Ibu bisa QRIS, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan syukur, diakonia, perpuluhan ataupun Rock Gateway. Mari kita angkat sama-sama persembahan Bapak Ibu semua dan saya akan berdoa. Bapa, kami mengangkat persembahan ini Tuhan sebagai wujud kami mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberi bukan karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap persembahan yang kami angkat ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu lewat gereja ini Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan Yesus, punya hati yang tulus untuk mengelola dengan baik setiap persembahan yang diberikan untuk gereja kepada gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama buat Indonesia Bapak Ibu. Shalom Indonesia. Bangsa yang luar biasa, bangsa yang Kau kasihi Bapa di dalam nama Yesus. Bapa, tahun ini kita akan melakukan pesta politik. Kami berdoa sama-sama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu tercurah atas negeri ini Tuhan. Ada banyak pergolakan yang terjadi. Ada banyak perselisihan yang terjadi. Tapi kami mau berkata Tuhan, rukun dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekacauan. Tidak ada pertikaian Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan semuanya rukun, aman-aman saja, damai Bapa di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk yang terpilih pada 14 Februari nanti Tuhan, adalah pemimpin yang takut Tuhan, cinta Tuhan, cinta NKRI Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba percaya Tuhan, yang terpilih ini adalah orang yang benar-benar Engkau pilih Tuhan Yesus. Kores yang Engkau bangkitkan Bapa di dalam nama Yesus. Berdoa buat Balikpapan Tuhan, kota di mana kami ditempatkan Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, ada shalom damai sejahtera di kota ini Tuhan Yesus. Kota ini tidak akan ditinggalkan Bapa di dalam nama Yesus. Berdoa buat Pak Rahmat Masud Tuhan, berikan hikmat terus, gelisahkan hati dia Tuhan, untuk terus melihat kota ini dengan hatinya Bapa. Punya hati yang penuh empati Bapa, untuk membangun kota ini Bapa. Sudah benar dia membangun dan menata kota ini Tuhan, tapi tunjukkan cara-caranya Tuhan dengan cara yang benar Tuhan, untuk terus membangun kota ini dengan baik Bapa. Kasih-Mu tercurah atas Bapak Rahmat Masud. Berkati dia, urapi dia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Rock Gateway Tuhan. Kami mau sama-sama bilang tanda ajaib Tuhan Yesus. Hari ini kami ngelihat gambar saja, video saja Bapa. Tapi kami percaya Tuhan dengan iman kami yang berbeda, kami akan melihat
bangunan ini jadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, segala kebutuhannya tercukupi, bahkan surplus dananya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terbangun dalam kemurahan Tuhan, kasih karunia-Mu tercurah Bapa atas Rock Gateway Tuhan Yesus. Bahkan hamba percaya Tuhan, dari Rock Gateway akan muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Mencetak pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, cinta Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Aminkan dengan antusias jika Bapak Ibu percaya bahwa ini berkat buat Bapak Ibu semua. Para imam boleh menumpangi istri dan anak-anaknya di rumah masing-masing. Adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera, sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan.